Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Lestari Goasa dari Prodi Pendidikan Geografi dengan nomor NIM 2204050338. Nah, jadi teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang proses uji tanah mulai dari pengambilan sampel tanah, identifikasi kondisi fisik tanah, uji sifat kimia, penentuan jenis tanah, dan pengaruh karakteristik tanah terhadap kondisi lahan. Nah, teman-teman, untuk mengetahui proses uji tanah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil sampel tanah. Nah, pengambilan sampel ini diambil di Desa Merandidayah pada titik koordinat 41 derajat 21 menit 26 detik utara bujur, 97 derajat 58 menit 38 detik barat. Nah, dan kami mengambil sampel tanah ini dengan menggunakan alat yaitu cangkul. Nah, tanah ini memiliki tekstur lanau. Nah, tanah lanau umumnya adalah tanah yang berbutiran halus, seperti tanah liat atau tanah berpasir, yang memiliki tekstur yang lebih lembut daripada tanah berpasir kasar. Nah, selanjutnya teman-teman, itu mengenal sifat fisik tanah pada konsistensi dari sifat fisik tanah untuk kelekatan pada kondisi basah yaitu sedang. Nah, sedangkan konsistensi pada kondisi kering memiliki kelekatan rendah, teman-teman. Nah, bagaimana menguji sifat tanah? Yang pertama kali adalah kita ambil tanah tersebut dan kita gumpal. Nah, apakah dia itu mudah hancur atau tidak? Begitu pula dengan kelekatan kondisi basah. Pertama, kita campurkan tanah yang kita ambil dengan air dan kita gumpal. Apakah dia teksturnya mudah pecah atau tidak? Nah, selanjutnya teman-teman, sifat kimia tanah. Menurut hasil dari tanah tersebut, sifat kimia tanah bersifat asam dengan pH-nya yaitu 5. Nah, kami menggunakan alat yaitu soil tester, lalu kemudian menggunakan pH test paper yang hasilnya menunjukkan warna 4. Dan yang terakhir menggunakan universal indikator paper yang menunjukkan hasil warna yaitu 7. Nah, selanjutnya adalah pengaruh karakteristik tanah lanau terhadap kondisi lahan. Ada beberapa karakteristik utama tanah lanau yang dapat mempengaruhi kondisi lahan. Nah, yang pertama adalah kandungan air. Tanah lanau cenderung memiliki kapasitas menahan air yang tinggi. Nah, ini bisa menguntungkan dalam hal menyediakan air bagi tanaman. Tetapi, jika air berlebihan, dapat menyebabkan genangan air dan kelebihan air yang dapat merusak akar tanaman. Yang kedua, ada drainase. Tanah lanau sering memiliki masalah drainase yang buruk karena kemampuannya untuk menahan air. Drainase yang buruk dapat mengakibatkan erosi tanah, pencemaran air tanah, dan kegagalan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya kesuburan tanah. Tanah lanau bisa jadi memiliki kesuburan yang baik karena kemampuannya untuk menyimpan nutrisi. Namun, kesuburan ini juga dapat berkurang jika tanah menjadi terlalu kompak atau jika kandungan air yang berlebihan. Nah, selanjutnya kepadatan tanah. Tanah lanau seringkali memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah daripada tanah berliat atau berpasir kasar. Hal ini bisa membuatnya lebih mudah untuk dikeruk atau digali, tetapi juga dapat membuat rentan terhadap erosi. Selanjutnya, permeabilitas. Karena kandungan butiran tanah yang halus, tanah lanau cenderung memiliki permeabilitas yang rendah, yang berarti air tidak dapat dengan cepat meresap melalui tanah.